skripsi penelitian saya yang berjudul Manajemen Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di TK Pelangi Nusantara 09 Kabupaten Wonosobo. Alasan saya mengambil judul penelitian tersebut didasarkan pada permasalahan yang terjadi di lapangan. Sesungguhnya, kompetensi manajemen kepala sekolah sangat penting dan berpengaruh besar terhadap kemajuan atau mutu suatu lembaga. Namun, penelitian Ausiana dan Nur Idayu menyebutkan bahwa dari 5 kompetensi kepala sekolah yang diujikan, kepala sekolah masih memiliki kompetensi yang rendah dalam bidang supervisi dan manajerial. Kemudian, dari hasil UKKS atau Uji Kompetensi Kepala Sekolah menunjukkan bahwa kemampuan kepala sekolah di Indonesia itu masih rendah. Hal ini didukung oleh penelitian Rahman Tanjung yang menyebutkan bahwa pelaksanaan 4 fungsi manajemen oleh kepala sekolah belum maksimal. Karena itu, saya ingin melakukan penelitian ini agar kepala sekolah menyadari betapa pentingnya kompetensi manajemen tersebut untuk kemajuan suatu lembaga. Dari latar belakang permasalahan tersebut dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang muncul. Di antaranya yang pertama, kemampuan manajemen kepala sekolah di Indonesia masih rendah. Kemudian yang kedua, terdapat kesenjangan kompetensi kepala sekolah di Indonesia yang menyebabkan mutu lembaga pendidikan tidak merata. Yang ketiga, fokus pengembangan kompetensi kepala sekolah masih terbatas pada administratif, tidak pada kompetensi secara menyeluruh. Kemudian yang keempat, itu banyak kepala sekolah yang tidak kompeten karena rekrutmennya didasarkan pada rasa kekeluargaan atau hanya kebutuhan lembaga, tapi tidak didasarkan pada rekrutmen yang ketat. Kemudian yang kelima, kepala sekolah belum membuat perencanaan yang ideal karena perencanaannya hanya turunan dari tahun sebelumnya. Yang keenam, kepala sekolah belum bisa memanfaatkan sumber daya secara optimal di lembaganya. Yang ketujuh, kepala sekolah belum melakukan pengawasan secara optimal kepada bawahannya. Dan yang kedelapan, banyaknya tanggung jawab kepala sekolah membuat fungsi-fungsi manajemen yang dimiliki kepala sekolah tidak berjalan secara maksimal. Kemudian dari permasalahan tersebut, saya merumuskan beberapa rumusan masalah. Di antaranya yang pertama adalah bagaimana manajemen kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di TK Pelangi Nusantara 09 Kabupaten Wonosobo. Kemudian yang kedua, apa saja faktor pendukung dan penghambat manajemen kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di TK Pelangi Nusantara 09 Kabupaten Wonosobo. Dari rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian yang ingin saya lakukan nantinya adalah yang pertama, untuk mengetahui atau menganalisis bagaimana manajemen kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di TK Pelangi Nusantara 09 Kabupaten Wonosobo. Dan yang kedua, untuk menganalisis apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam proses manajemen kepala sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di TK Pelangi Nusantara 09 Kabupaten Wonosobo. Kemudian untuk manfaat penelitian ini memiliki manfaat praktis dan teoritis. Untuk manfaat teoritis, penelitian ini berfungsi untuk mengembangkan kajian dan teori lebih lanjut khususnya dalam bidang pendidikan terkait manajemen kepala sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan, spesifiknya di lembaga PAUD. Kemudian, untuk manfaat praktisnya, penelitian ini bermanfaat untuk kepala sekolah. Penelitian ini dapat menjadi rujukan dan pertimbangan bagi kepala sekolah mengenai pentingnya kemampuan manajemen yang berpengaruh terhadap mutu pendidikan. Kemudian bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan mengenai pentingnya kemampuan manajemen kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian bagi pendidik dan tenaga kependidikan, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi guru untuk memberikan kontribusi positif dalam proses manajemen untuk meningkatkan mutu pendidikan. Untuk landasan teori dalam penelitian skripsi saya yang berjudul Manajemen Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di TK Pelangi Nusantara 09 Kabupaten Wonosobo, saya menggunakan grand teori terkait dengan fungsi-fungsi manajemen dari George R. Terry, di mana J.R. Terry tersebut memaparkan ada 4 fungsi manajemen. Yang pertama adalah planning atau perencanaan, yang kedua organizing atau pengorganisasian, yang ketiga actuating atau pelaksanaan, yang keempat
controlling atau pengawasan. Jadi saya utamanya menggunakan atau mengacu pada 4 teori tersebut bagaimana manajemen dilaksanakan. Jadi bagaimana kepala sekolah melakukan manajemen nanti dilandaskan atau didasarkan pada teori manajemen 4 fungsi tersebut dari J.R. Terry. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan spesifik yang dilakukan oleh kepala sekolah dari 4 fungsi yang dipaparkan J.R. Terry tersebut, saya mengambil teori dari buku Kepemimpinan Pendidikan yang ditulis oleh Umar Siddiq dan Khairul Salim, di mana masing-masing fungsi, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, dipaparkan apa saja yang dilakukan oleh kepala sekolah terkait dengan fungsi-fungsi tersebut. Untuk penelitian skripsi saya menggunakan penelitian metode kualitatif dengan jenis kualitatif deskriptif. Alasan pemilihan metode tersebut karena saya ingin menggali lebih dalam dan langsung berinteraksi dengan narasumber, dan nantinya hasil penelitian saya akan dipaparkan secara deskriptif mengenai bagaimana manajemen kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di TK Pelangi Nusantara Kabupaten Wonosobo. Kemudian untuk teknik pengumpulan data, saya menggunakan wawancara, observasi, dan dokumen pendukung. Untuk instrumen penelitian, saya menggunakan pedoman wawancara, pedoman observasi, dan dokumen pendukung. Untuk subjek penelitian, saya ada 4 subjek. Yang pertama adalah kepala sekolah TK Pelangi Nusantara, yang kedua ada 2 guru dari guru kelas A dan guru kelas B TK Pelangi Nusantara, dan yang ketiga ada staf tata usaha. Untuk rencana penelitian, yang pertama saya mengajukan surat izin penelitian kepada staf tata usaha. Kemudian setelah mendapatkan surat izin dari fakultas, saya menyerahkannya kepada Kepala TK Pelangi Nusantara 09 Kabupaten Wonosobo dan mengurus perizinan untuk penelitian. Kemudian selanjutnya saya mengatur jadwal penelitian berupa pertama wawancara, kemudian yang kedua saya observasi langsung ke lapangan, baik ke kelas-kelas maupun secara langsung mengamati manajemen kepala sekolah. Kemudian yang ketiga, saya meminta dokumen-dokumen pendukung yang saya butuhkan untuk penelitian saya. Kemudian yang keempat, saya melakukan teknik analisis data. Kemudian saya melakukan triangulasi data. Dan yang terakhir adalah mendisplay data atau memaparkan data sekaligus melakukan pelaporan. Itulah rancangan penelitian saya dan gambaran proposal penelitian saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.